Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya senantiasa terus kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat tersebut Allah jadikan dia sebagai pendorong bagi kita untuk terus meningkatkan takwa dan meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita di atas jalan yang lurus, di atas sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sebentar lagi akan memasuki satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Bulan yang amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersegera melaksanakan semua amaliyah Ramadan. Dan bulan tersebut sebagaimana yang kita tahu diwajibkannya ibadah puasa pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Jadi sebenarnya ibadah puasa itu bukanlah sesuatu yang yang baru. Puasa itu bukanlah bahkan sesuatu ibadah yang berat, tidak. Kenapa? Karena umat terdahulu telah melampauinya. Maka ayat ini kata para ulama tafsir memberikan kabar gembira bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Ya, bahkan dalam beberapa ayat, banyak ayat Allah senantiasa menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah puasa. Ya, maka
kedatangan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir dalam kehidupan kita ini, wajib kita manfaatkan waktu-waktunya untuk semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama terdahulu, hendaklah setiap ibadah itu jadikan di hadapan kita jangan-jangan menjadi ibadah yang terakhir. Ya. Contohnya kita sholat saja. Di antara faktor membuat sholat kita khusyuk, kita jadikan ibadah sholat yang sedang kita lakukan seakan-akan ibadah sholat yang apa? Yang terakhir. Maka kita khusyuk tuh Pak. Coba kalau kita diberitahu oleh dokter yang memvonis berdasarkan ilmu dia bahwasanya kita ini cuma 1 hari ini umur kita, kira-kira sholat kita gimana? Pasti kita sungguh-sungguh, betul atau tidak? Jadi Bapak ini kurang lebih 24 jam lagi nih hidupnya nih. Bagaimana perasaan kita? Ketika Allah mewajibkan sholat subuh seperti sekarang ini, pasti kita akan jadikan sholat subuh kita itu penuh dengan kekhusyuan. Cuma sekarang perkaranya kalau kita nggak diberitahu, kita biasa-biasa aja. Makanya para ulama terdahulu itu kalau dia melaksanakan ibadah sholat, seakan-akan sholatnya itu sholat yang terakhir. Sehingga seakan-akan setiap dia sholat seakan-akan yang terakhir, maka setiap kali dia sholat, dia khusyuk di hadapan Tuhannya. Sama, jangan-jangan ibadah Ramadan tahun ini mungkin adalah ibadah Ramadan yang terakhir buat kita. Sehingga kita manfaatkan betul hari pertamanya sampai dengan hari terakhirnya. Tidak kita sia-siakan, kecuali kita lurus niat kita, benar ibadah kita, sehingga kita berharap Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para salaf terdahulu jamaah itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya, para salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, itu mereka mendatangi atau menyambut datangnya Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka mempersiapkan diri. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka senantiasa mengangkat tangannya meminta agar amaliyah Ramadan mereka diterima di sisi Allah dan mereka disampaikan kembali pada Ramadan tahun berikutnya. Ini gambaran secara umum tentang wajibnya kita mempersiapkan diri dengan datangnya bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menuntaskannya, diterima ibadah Ramadan kita dari mulai ibadah saum, ibadah puasanya, ibadah salatnya, zakat dan sedekahnya, termasuk ibadah umrahnya, ibadah yang lainnya di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa nanti kalau besok bulan Ramadan datang kepada kita, kita mesti sungguh-sungguh untuk melaksanakan amaliyah Ramadan. Walaupun bukan sekedar puasanya saja kita sungguh-sungguh. Semua ibadah yang Allah sediakan di bulan Ramadan kita wajib bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Jangan setengah-setengah. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, para sahabat terdahulu pun 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri. Berarti ada kesungguhan pada diri mereka. Begitu generasi sahabat tuh dulu begitu. Mereka kalau bicara tentang urusan ibadah, nggak ada yang bisa mengalahkannya. Mereka kalau bicara tentang urusan ibadah, mereka tinggalkan semua perkara-perkara dunianya. Mereka fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita juga demikian. Kenapa kita disuruh bersungguh-sungguh untuk sholat?
Kenapa kita disuruh untuk bersungguh-sungguh kalau kita berinfak? Kenapa kita disuruh bersungguh-sungguh kalau kita silaturahmi? Kenapa disuruh kita bersungguh-sungguh untuk berpuasa Ramadan? Karena kita tahu bahwasanya suatu saat nanti kalau kita menghadap Allah, itulah amal yang akan menemani kita. Ya. Di dunia ini apa sih yang kita cari kecuali apa? Amal ibadah. Suatu saat nanti kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dikuburkan di bumi ini, siapa yang menemani di alam kubur kita? Apakah dunia kita, harta kita, jabatan kita, anak kita bahkan, atau istri kita, atau suami kita? Semuanya nggak bakal menemani. Yang menemani kita di alam kubur cuma satu, amal ibadah. Maka sadaqallah, maha benar Allah dengan firman-Nya yang mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ini di dunia beribadah kepadaku saja. Jadi sesungguhnya hadirin, tujuan kita ada di atas dunia ini kan cuma satu. Kita tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mencari kedudukan, enggak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala enggak menyuruh kita itu apa? Menjadi seorang bupati, presiden, enggak. Allah cuma menyuruh agar kita di dunia ini ibadah dengan benar. Kalau kita menjaga ibadah kita kepada Allah dengan benar, kita mati di atas ibadah yang benar, beruntung kita. Karena tujuan hidup kita di atas dunia cuma satu, bagaimana menjadikan semua kehidupan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti apa yang saya kemukakan ini kita tidak disuruh untuk menjadi orang yang kaya, enggak. Bukan berarti kita tidak disuruh untuk menjadi seorang yang punya jabatan, enggak. Tapi banyak manusia yang karena hartanya lalai dari ibadah kepada Allah. Manusia banyak yang apa? Lalai dari ibadah kepada Allah gara-gara kedudukannya. Manusia banyak yang lalai ketika diberikan banyak anak-anaknya, diberikan istrinya yang cantik, tapi kemudian dia lalai dari ibadah kepada Allah. Ini keliru ini. Dia lupa ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jamaah, suatu saat nanti ketika kita di alam kubur, yang menemani kita itu cuma amal ibadah kita, bukan yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam hadis yang lainnya, muttafaqun alaih. Hadis yang disampaikan dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, qala, Nabi bersabda, yutba'ul mayyit thalathah. Kata Nabi, mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Siapa yang mengikuti mayit nanti di alam kuburnya atau menuju alam kuburnya, yang 3 tersebut, kata Nabi SAW, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, harta-hartanya, kemudian wa amaluhu, dan amal-amalnya. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Kata Nabi SAW, yang 2 di antara 3 yang menyertai mayit itu akan kembali. Kemudian wa yabqa wahid, yang 1 justru akan menemani. Siapa yang 2 itu yang akan balik? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya nanti sampai di kuburan selesai, dia pasti akan balik ke rumahnya masing-masing.
Kemudian wa maluhu, hartanya sampai di kuburan selesai. Nanti hartanya dibawa lagi ke rumahnya. Tapi wa yabqa wahid, satu yang menemani, kata Nabi SAW, apa itu? Wa amaluhu, amalnya. Maka kalau kita besok masuk Ramadan, kenapa disuruh kita sungguh-sungguh jamaah? Karena nanti amalan-amalan Ramadan tersebut itulah yang akan menemani kita di alam kubur, bukan yang lain. Kenapa kalau kita sholat subuh disuruh sungguh-sungguh kita bangun sebelum subuh, melaksanakan 2 rakaat yang nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya? Kenapa disuruh sungguh-sungguh kita duduk di majelis ilmu? Kenapa disuruh kita sungguh-sungguh menghatamkan Al-Quran minimal sebulan sekali? Bahkan kenapa disuruh kita menghafal apa? Al-Quran ini, selain membacanya tadi, menghafal Al-Quran, karena demi Allah semua inilah kesungguh-sungguhan kita terhadap amal. Kita tahu ini yang akan menemani kita di alam kubur. Maka jangan pernah apa? La tahqiranna. Kata Nabi, jangan pernah kalian menganggap remeh amal itu. Ya. Kalau untuk urusan amal itu jangan pernah kita apa? Berlamat-lamat. Jangan kita pernah menganggap ini remeh. Tapi justru disuruh kita bersungguh-sungguh terhadap amal ibadah. Ya. Karena kita tahu nih, Nabi katakan dalam hadis ini, ketika suatu saat nanti kita akan dibopong oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, oleh teman kita, kemudian kita ditaruh di tanah, di lubang yang hanya ukurannya 1 kali 2 meter. Kemudian kita ditimbun dengan tanah, selesai itu semuanya, kecuali cuma 1 yang menemani. Ya. Nabi SAW tadi katakan apa? Yutba'ul mayyit salasa. Mayyit itu nanti kalau sudah digotong ke alam kuburnya, ke tanah kuburannya, itu akan diikuti oleh 3. Yang 2 kembali, yang 1 kekal, yang 1 menemani. Yang 2 akan kembali, kata Nabi SAW, ahluhu wa maluhu. Iya benar. Keluarga kita, dari istri kita, atau dari suami kita, dari anak-anak kita, dari cucu kita, dari paman kita, bibi kita, itu nanti akan menyertai kita itu. Tapi mereka selesai ketika kita sudah apa? Sudah ditanam di tanah. Ada tidak keluarga kita yang menemani walaupun cuma 1 hari? Enggak ada. Ada tidak seorang istri yang saking cintanya sama suaminya, ketika suaminya itu dikuburkan, maka dia bilang kepada keluarganya, kalian balik, aku menemani di sini minimal 1 minggu. Ada tidak? Enggak ada. Semua akan kembali, ibu. Ada tidak seorang suami yang saking cinta kepada istrinya, karena istrinya solihah sekali, ketika istrinya meninggal dunia, suaminya menemani sampai 1 bulan di kuburnya? Demi Allah, enggak ada. Kalaupun ada, enggak waras dia. Karena Nabi sudah katakan keluarga kita suatu saat itu selesai sampai kuburan kita. Ya. Bahkan harta-harta kita, yang kedua kata Nabi, harta kita wa maluhu, dari kendaraan kita, emas perak kita, dolar rupiah kita, semua dibawa ketika mengantarkan kita sampai di kuburan, selesai sudah. Hadis ini kata para ulama memberikan faedah, dunia itu selesai Pak sampai kita di kuburan. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan gambaran, zuyyina lin-nasi hubbush syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Di antara 8 yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ini, memang semuanya itu dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua perhiasan dunia. Tapi demi Allah, perhiasan-perhiasan dunia yang dahulu kita banggakan selesai di alam kubur, selesai. Di tanah pekuburan selesai. Enggak bakalan kita bawa.
Sekali lagi Allah katakan apa? Zuyyina linnas. Manusia itu dihiasi kehidupannya dengan apa? Hubbus syahwat, kecintaan kepada syahwat yang 8 tadi. Yang kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa? Hubbus syahwat minan nisa. Ini dunia nih, wanita ini dunia nih. Ya. Istri-istri kita itu, maaf, dunia, Pak. Nggak bakalan menemani kita di alam kubur. Nggak. Selesai. Ketika kita itu sampai kuburan, istri kita juga balik. Bahkan maaf, istri kita ketika kita ditanam di alam kubur, istri kita bisa jadi setelah 4 bulan 10 hari boleh jadi ada yang melamar dia lagi. Betul atau tidak? Kita tinggal sendiri. Suami kita ketika ibu, ya ketika ibu meninggal, kemudian ibu dikuburkan, suami kita bahkan bukan 4 bulan 10 hari, bahkan 2 hari, 3 hari, seminggu nikah lagi. Selesai sudah. Karena memang dunia sifatnya apa? Sampai alam kubur saya selesai, Pak. Nggak dibawa sampai sampai alam kubur. Itulah dunia itu. Nggak ada dunia yang kekal, nggak ada. Ya, dunia semuanya selesai sampai alam kubur. Harta kita juga selesai. Anak keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita itu selesai di alam kubur. Mereka juga balik semua itu, Pak. Bahkan mereka akan menikmati harta warisan kita yang kita tinggalkan. Mereka Mereka nikmati harta kita, sementara kita sendiri di alam kubur. Maka apa yang bisa kita banggakan dari dunia? Apa, Pak? Nggak ada, Bu. Tapi hari ini banyak orang yang lupa akan ibadah, tapi dia semangat sekali untuk mencari dunia. Masya Allah. Dunia dia kejar. Bahkan sebelum subuh datang, dia udah bangun mempersiapkan dunianya, dia cari dunia. Sampai anaknya belum bangun, dia berangkat. Anaknya udah tidur, dia baru pulang. Ada gak orang yang seperti ini? Banyak. Padahal kalau dia tahu tentang hadis ini, dunianya itu selesai nanti ketika di tanah kuburan selesai, Pak, nggak bakal menemani. Perusahaannya diteruskan oleh anak-anaknya, dia nggak bisa menikmati, Pak, selesai. Oleh karena itu dunia kita ini, jamaah, itu kalau kita tidak gunakan untuk ibadah, rugi. Harta kita, istri kita, anak kita, cucu kita, teman kita, tetangga kita, kalau tidak kita pergunakan untuk sarana akhirat kita, selesai udah, Pak, rugi kita. Oleh karena itu, kalau kita punya istri, jangan lupa katakan kepada istri-istri kita, kalau engkau mau menemani nanti di akhirat, jadilah engkau wanita yang salehah. Suami juga begitu, Bu. Katakan kepada suami ibu, kalau engkau mau menjadi temanku nanti di akhirat, maka jadikanlah engkau suami yang saleh. Nanti ketemu tuh. Begitu pula kita katakan kepada harta-harta kita. Kita katakan kepada harta kita, harta ini tidak akan pernah bisa menemani kita di alam kubur kecuali kita sedekahkan. Maka kita sedekahkan, kita zakatkan. Kita sampaikan kepada anak-anak yatim. Harta kita nyampe kepada para janda, fakir, miskin. Maka harta-harta dunia-dunia yang seperti itu akan menemani kita nanti, menjadi amal menemani kita di alam kubur. Ya. Nah, ini makanya Nabi SAW katakan bahwasanya suatu saat nanti kalau kita jadi mayit, kita selesai itu di alam kubur, selesai. Kecuali yang satu yang akan menemani kita. Ya. Adapun dunia-dunia kita yang dulu kita banggakan, dari istri kita, anak kita, kemudian minadz zahabi wal fiddah, harta kita dari emas maupun perak, kemudian wal khail, dari tunggangan yang bagus, kuda-kuda yang bagus. Kalau kita mungkin sekarang mobil-mobilnya, atau kemudian rumah-rumah kita, istana kita yang bagus di dunia, itu semuanya itu hilang, selesai. Nggak menemani kita di alam kubur kita. Ya. Apa yang kita banggakan dari kendaraan kita? Enggak, Pak. Hari ini banyak orang yang Masya Allah
membeli kendaraan sampai miliaran, bahkan ada yang triliunan rupiah. Apa yang dibanggakan? Ya. Kemudian ada orang yang punya kendaraan kemudian dipoles, bentar-bentar dipoles, ya kan gitu ya. Dipakainya paling sehari saja, seminggu saja, jarang. Bahkan diikut perlombaan kendaraan yang termewah, dia bangga dengan dunianya, tapi dia lupa bahwasanya dunianya nggak bakalan menemani di alam kuburnya. Allahul musta'an. Semoga Allah selamatkan kita dari orang-orang yang seperti itu. Banyak orang yang dia bangga dengan dunia, tapi dia lupa menjadikan dunianya untuk akhiratnya, menjadi amal. Padahal amal itulah yang akan menemani dia di alam kubur. Maka kata Nabi, wa yabqa wahid, tapi justru di antara tiga, satu yang akan menemani dia, yaitu amal. Amalnya yang menemani dia. Maka dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan imam hadis yang lainnya, Nabi dalam hadis yang panjang ini menyebutkan nanti ketika kita itu diletakkan di tanah kuburan itu, kemudian tanah itu menutupi kita sampai gelap semuanya, nggak ada cahaya, maka datang bagi orang-orang yang amal soleh, bagi orang-orang yang beriman, datang kata Nabi SAW, seseorang yang bagus rupanya, wangi sekali, datang dia. Maka mayit ini bertanya, man anta, siapa engkau? Maka orang yang bagus ini, wangi ini, dia mengatakan, ana amalukas soleh, saya ini amal solehmu di dunia. Jadi amal soleh kita yang akan menemani kita jamaah. Amal soleh dari ibadah sholat kita, amal soleh dari puasa Ramadan kita, amal soleh dari silaturahim kita, amal soleh dari zakat kita, sedekah kita, amal soleh dari santunan kita. Semuanya itu akan menemani kita di alam kubur. Maka jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi ngerti kenapa ketika saya bacakan hadis ini di pagi hari ini dari kitab Riyadhus Shalihin ini, kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini di dalam bab mujahadah, kesungguhan seorang mukmin dalam beramal. Kata para ulama, kenapa Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini, yaitu ketika mayit itu nanti diikuti oleh 3 perkara, 2 kembali, 1 yang dia menemani. Kenapa dimasukkan di dalam bab mujahadah? Karena rupanya Al-Imam An-Nawawi tahu, hendak mengatakan kepada generasi setelahnya bahwasanya Nabi menganjurkan agar kita bersungguh-sungguh beramal. Kenapa? Karena amal kita yang akan menemani kita di alam kubur. Ya. Ketika dunia kita nanti suatu saat akan menjadi fitnah bahkan bagi kita. Ketika dunia kita nggak bisa membela kita dari kemurkaan azab Allah Subhanahu wa taala, hanya amal yang bisa menemani dan membela kita. Maka besok sekali lagi, kajian kita tadi diawali dengan persiapan Ramadan kita. Besok ketika Ramadan tiba, maka kita disuruh bersungguh-sungguh. Bahkan sebelum datangnya Ramadan harusnya juga kita mempersiapkan diri. Sebagaimana para sahabat tadi 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka mempersiapkan diri. Ya Allah, sampaikan diri hamba dengan Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur hamba sehingga datang Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur hamba sehingga bisa sholat 5 waktu di bulan Ramadan, puasa Ramadan, kemudian qiyamul Ramadan, kemudian berzakat, bersedekah, bahkan umrah di bulan Ramadan. Kenapa kita jadi tahu? Mereka bersungguh-sungguh bahkan sebelum Ramadan datang, karena mereka tahu bahwasanya amal yang bisa menemani di alam kubur mereka. Maka jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya, Ramadan besok ini jangan sampai kita sia-siakan. Buka kembali kitab-kitab fikih tentang Ramadan.
Apa saja yang yang diperintah oleh Allah untuk kita isi di bulan Ramadan. Apa saja yang wajib kita jaga. Apa saja sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita hidupkan di bulan Ramadan. Apa saja yang dilarang oleh Allah. Kalau kita lakukan bisa membatalkan ibadah Ramadan kita. Semuanya kita buka lagi. Kita pelajari lagi jemaah. Maka biasanya ini kan kalau kayak seperti sekarang ini banyak majelis-majelis ilmu yang mengingatkan kembali kaum muslimin untuk persiapan Ramadan. Kan gitu ya. Banyak nih yang sekarang sudah materinya materi persiapan Ramadan. Kenapa? Ya wajar. Karena umat ini harus senantiasa terus diingatkan. Ya, udah diingatkan saja kadang-kala masih masih lalai, masih lupa, apalagi nggak diingati. Ya, kalau para sahabat dahulu itu wajar Pak, mereka orang-orang yang nggak diingetin mereka udah ingat. Kalau kita ini mesti diingetin terus. Besok mau Ramadan, besok mau Ramadan. Ya, sudah apa kita persiapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bulan Ramadan datangnya cuma 1 tahun sekali. 1 bulan 1 tahun sekali. Jangan sampai terlena kita. Jangan sampai kemudian Ramadan lewat begitu saja seperti angin lewat di hadapan kita, berlalu begitu saja. Jangan. Kita wajib isti'dad, mempersiapkan diri dengan datangnya bulan Ramadan. Kita ingatkan keluarga kita, anak-anak kita, besok mau Ramadan ini. Yang masih punya utang, katakan kepada istri-istri kita itu. Katakan kepada anak-anak perempuan kita yang masih punya utang, masih kesempatan bayar utang dulu. Karena dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah itu mengatakan bahwasanya wanita muslimah dahulu itu sebelum datang Ramadan mereka melunasi hutangnya dulu. Jangan utang tuh numpuk terus. Ramadan datang dia masih punya utang lagi. Ramadan datang punya utang lagi. Kapan melunasinya? Ayo sampaikan sebagai bentuk persiapan kita. Sampaikan kepada istri kita, anak-anak perempuan kita yang masih punya utang, segera itu lunasi sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya. Sampaikan juga kepada anak-anak laki kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah sholat malam atau yang kita kenal sebagai sholat tarawih. Jangan lupa nanti kalau Ramadan jangan pernah absen dari sholat sunnah tarawih, karena Nabi dahulu, para sahabat dahulu itu menghidupkan malam-malamnya dengan sholat Ramadan, sholat tarawih, qiyam Ramadan. Ya. Katakan pula kepada setiap kita dan juga keluarga kita, Ramadan kesempatan kita akrab dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tidak turun Pak, Bu, kecuali di bulan Ramadan. Walaupun malam Lailatul Qadar itu sepakat para ulama itu turunnya di 10 akhir dari bulan Ramadan, tapi dia tetap turun di bulan Ramadan. Kesempatan besok nih di Ramadan itu jangan alpa 1 hari pun kecuali kita membaca lembaran demi lembaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur-syukur kita bisa hatam dalam beberapa hari. Para sahabat terdahulu jamaah, sebagaimana Utsman saja, itu kalau Ramadan sekali duduk selesai 30 juz Al-Quran. Kenapa kita jadi ngerti? Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, itu kalau datang Ramadan majelis hadisnya ditutup oleh beliau. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau menutup majelismu? Kami ingin menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata jawaban Imam Malik? Apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, karena aku ingin konsentrasi di bulan Ramadan. Mereka tahu Ramadan itu mudha'afatul ajr. Pahala seorang hamba itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam."
Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Maksudnya untuknya di sini dibalas 10 satu kebaikan, atau dibalas 100, atau bahkan dibalas 700 kali lipat, kecuali ibadah Ramadan. Amalan Bani Adam, anak manusia, kalau masuk Ramadan itu apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kalau di bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan, satu orang melakukan satu kebajikan bisa jadi dibalas 10 atau 100 atau 700, tapi tidak berlaku di bulan Ramadan. Satu kebaikan hanya yang tahu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas mudha'afah, dilipat gandakan. Ini kesempatan bagi kita untuk mendulang amal ibadah di bulan Ramadan. Jangan pernah kita sia-siakan Ramadan kecuali dengan amal ibadah. Karena dalam hadis tadi, amal ibadah inilah yang akan menemani kita di alam kubur. Maka jamaah sholat subuh yang semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang boleh jadi terakhir di dalam kehidupan kita. Ya. Ramadan apa? Puasa yang terakhir di dalam kehidupan kita, atau mungkin sholat malam yang terakhir di tahun kehidupan kita, atau mungkin sedekah yang terakhir, atau jangan-jangan mungkin juga ibadah-ibadah yang terakhir. Maka disuruh kita wajahidu haqqa jihadi, disuruh kita bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang yang benar. Ya, jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan pahala ibadah puasa kita. Puasa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana puasanya Nabi, kita sungguh-sungguh. Bagaimana ibadah puasa Nabi dari mulai subuh sampai dengan maghrib, Nabi SAW menjaga amalan-amalan puasanya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga matanya, semuanya berpuasa, menjaga bahkan hatinya, semua juga ikut puasa. Ya. Nabi SAW bagaimana kemudian ketika Nabi berpuasa mengisi waktu siangnya, beliau senantiasa memperbanyak amalan ibadah sunnah yang lainnya. Nabi SAW salat duha, Nabi SAW salat tahiyatul masjid, Nabi SAW senantiasa membaca Al-Quran, Nabi SAW senantiasa bersedekah di bulan Ramadan, yang kata Ibnu Abbas, sedekahnya Nabi ini bahkan lebih lembut dari angin yang bertiup. Nabi kalau datang Ramadan itu kalau bersedekah itu bahkan sering, maksudnya lebih lembut dari angin yang bertiup. Nabi itu sering bersedekah khususnya di bulan Ramadan. Maka orang kadangkala biasanya ini kalau masuk Ramadan itu berebut untuk sedekah. Berebut untuk sedekah. Karena tahu mereka Nabi-Nya SAW di bulan Ramadan pun itu sering bersedekah, dilihat oleh para sahabat. Bahkan sebentar ada harta di tangan Nabi, kata para sahabat, sebentar kemudian hilang, habis. Kenapa? Nabi bagikan. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pengingat bagi diri saya dan juga jamaah sekalian agar kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan besok ini dengan amal ibadah. Karena amal-amal yang kita sungguh-sungguh nanti di dalamnya kita kerjakan, demi Allah itulah yang akan menemani di alam kubur kita ketika semua dunia kita itu akan meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan amal ibadah kita. Semoga semua amal ibadah kita Allah catat dia sebagai catatan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita ketika kita nanti masuk di alam kubur, ketika suatu saat nanti kita berdiri di padang mahsyar mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini nasihat singkat yang saya khususkan untuk diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Sekali lagi, Ramadan tinggal beberapa hari. Mudah-mudahan kita Allah sehatkan, Allah panjangkan umur kita, ya Allah mudahkan ibadah kita, semua ibadah Ramadan,
ya, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan yang tahun ini Allah jadikan ibadah yang paling terbaik di antara ibadah-ibadah di tahun-tahun yang lalu. Allahumma amin. Yang benar itu datangnya dari Allah. Mungkin di antara jamaah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup ya kajian kita. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Fadhol. Ada Pak? Fadhol Pak. Iya. Iya. Taib, barakallahu fik. Ini nasihat juga buat diri kita ya. Allah menyuruh kita bersungguh-sungguh dalam setiap dalam setiap amal. Dan memang setiap amal itu harus kita sungguh-sungguh. Jangan sampai kita meremehkan sebuah amal. Tapi bagaimana kita bisa muncul kesungguhan? Nah, ini yang harusnya menjadi tazkirah, peringatan buat kita. Konsepnya itu ada sebenarnya Konsepnya itu ada pada al-ihsan yang disebutkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendefinisikan al-ihsan itu dengan kalimat anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Maka kalau kita ibadah dan ibadah kita sungguh-sungguh, kita harus merasa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mencatat kita, mendengar kita. Jadikan setiap amal ibadah yang kita lakukan, kalau kita mau sungguh-sungguh, yang kita lakukan ini dilihat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai bahwasanya kita ibadah tapi merasa kita nggak ada yang nyatet, nggak ada yang mengawasi. Tidak, tapi amal ibadah yang kita lakukan pasti Allah melihat kita, sehingga kita sungguh-sungguh. Kita kalau dunia saja kalau dunia itu dilihat oleh atasan kita, kerja kita sungguh-sungguh enggak? Semangat apa enggak? Semangat. Kita ngajar, kalau kepala sekolah kita selalu ngawasin kita, mondar-mandir di depan kelas kita yang kita sedang ajar, kira-kira suara kita itu kenceng enggak? Kira-kira kita semangat enggak kita mengajarkan pelajaran kepada murid kita? Iya. Sama Pak. Coba rasakan ketika kita beribadah, Allah melihat kita. Sehingga kalau kita merasa dilihat oleh Allah SWT, kita nggak main-main ini. Ketika kita sudah Allahu Akbar, ketika kita sudah takbir, Allah melihat kita. Maka malu kita kalau kemudian mata kita melihat melengos ke kiri, ke kanan, ke atas, enggak. Yang kita lihat tempat sujud kita, sebagaimana Nabi SAW mencontohkan begitu. Kenapa? Karena Allah sedang melihat kita. Maka kita sungguh-sungguh kalau kita merasa Allah mengawasi kita. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Maka jadilah kita orang yang bersungguh-sungguh dalam setiap amal. Yang kedua, kata para ulama kita, kalau kita ingin sungguh-sungguh, luruskan niat kita. Karena lurusnya niat menjadikan kita itu amalan kita diterima. Tapi kalau niat kita itu bukan karena Allah, tercampur nggak lurus, bengkok, karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin didengar oleh manusia, ingin pujian manusia, maka maaf ya, amalan kita itu menjadi sia-sia. Tapi kalau kita niat kita karena Allah, maka berbagai hambatan, rintangan ketika kita lagi beramal, kita bisa kita bisa lewati Pak. Kenapa? Kita sungguh-sungguh. Kenapa? Yang kita raih itu mardhatillah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia jadilah kita bagian dari manusia ini, ada orang-orang yang kalau dia melakukan amal itu dalam rangka ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan ridha Allah, lurus niatnya, maka dia akan lurus azamnya, tekadnya itu juga akan lurus. Dia semakin sungguh-sungguh. Kenapa? Yang dia raih hanya Allah Subhanahu wa taala.
Keridhoannya, bukan sebutan manusia, bukan kemudian panggilan dengaran manusia, enggak, tetapi yang dia raih itu mardotillah, maka dia akan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kesungguhan itu akan muncul manakala kita pelihara sikap istiqomah. Tidak mundur, tidak patah semangat, tidak putus asa. Tapi istiqomah, menjadikan seseorang itu semangat untuk beramal. Dan maaf, orang yang istiqomah bukan berarti kemudian dia nggak pernah jatuh, Pak. Ya, fastaqim kama umirt. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku istiqomahlah terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Maksudnya makna ayat ini bukan berarti orang yang istiqomah itu nggak pernah jatuh, Pak. Pasti dia jatuh, tapi dia bangkit kembali. Karena dia tahu dia niatnya itu bukan karena yang lain, tapi dia karena Allah, dia bangkit kembali. Maka orang yang istiqomah biasanya ini orang yang Yang semangat dia. Dia dia senantiasa meraih amal. Maka memang menjadi orang yang istiqomah memang tidak mudah. Karena istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat, Pak. Yang ringan itu bukan istiqomah, yang ringan istirahat. Ya kan? Istiqomah itu berat, Pak. Tapi maaf, jangan dimaknai istiqomah itu nggak pernah jatuh, Pak. Ya Allah, susah ya sholat malam. Baru sholat malam kemarin berapa hari, kok kemudian nggak bangun-bangun lagi? Ayo bangun lagi. Ya, orang yang istiqomah itu biasanya dia bersungguh-sungguh. Ya, maka minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa Nabi Ibrahim itu ketika doa minta minta tentang masalah sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Wahai ya Allah, jadikan hamba ini muqim. Makna muqimas sholat itu orang yang senantiasa tegak terus, Pak, istiqomah itu dengan sholatnya. Begitu pula wa min dzurriyyati, keturunanku di belakangku. Ya Allah, jadikan kami semua orang yang senantiasa sholat, terus menerus sholat. Ya. Yang penting tidak pernah putus dari sholat. Mungkin jumlahnya berkurang, kadangkala tantangannya, masya Allah, capek lelahnya, tantangan dunianya, kemudian dia jadi berkurang rakaatnya, nggak apa-apa. Tapi sepanjang dia masih tetap sholat, masih dia bersyukur kepada Allah. Maka tadi sekali lagi, Pak, ya, hadirkan dalam semua ibadah kita Allah menatap kita, Allah mencatat kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Kemudian jadikan niat kita lurus mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah, kemudian berlaku istiqomah. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kata para ulama kita kita menjadi orang yang senantiasa semangat. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada yang tanyakan? Fadhal. Ya. Sudah suruk kita? Sudah. Tayyib. Kalau tidak ada lagi, ya, ini dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan insyaallah seluruh masjid-masjid di bumi Indonesia ini, mudah-mudahan Ramadan besok terbuka, insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan lebih baik kan ya, rapat softnya, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada 2 tahun sebelumnya. Insyaallah kaum muslimin muslimat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ibadahnya disehatkan, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Ramadan beberapa hari lagi. Yuk kita persiapkan diri kita menyambut datangnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dilipat gandakan amal ibadah Bani Adam, anak manusia, bulan yang di dalamnya ada pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menyampaikan kita di bulan Ramadan ini dan juga Ramadan-Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dimatikan di atas husnul khatimah, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان